Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Merdeka! 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 Senior-senior, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Kami sangat tersanjung untuk bisa berdiri di sini. Dan pertama-tama kami haturkan selamat 5 tahun untuk kami, ya, tepuk tangan untuk kami, ya. Dan 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan Indonesia rasanya tidak terwujudkan pada siang hari tadi. Di kampus yang dulu sangat dikenal sebagai kampus biru, ya, ternyata tadi menjadi kampus gelap. Bukan hanya ada gedung gelap segelap IKN, tetapi ruangan yang sedang kami membacakan doa dan kami mensiasati, artinya kami itu kami RRT ya. Tadi ada juga yang bilang itu bukan RRT lagi tapi RRC. Resmond Roy Cifah. Terus terang acara itu hampir saja gagal. 3 kali pindah, ya, persis kayak Purnawirawan bikin acara di Jakarta. Jadi sama rekornya, ya, pindah-pindah. Dan alhamdulillah kami tadi ngeyel, ya, kita ngeyel, RRT ngeyel tadi. Jadi tetap ada di UC, di University Club, tetapi karena nggak boleh di ruangan Nusantara, kita geser ke coffee shop. Itu strategi saja sebenarnya. Ya, kita duduki coffee shop. Duduk pesen minum, masa nggak boleh, ya kan? Duduk pesen minum, ngundang orang ngomong, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin handphone, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin kamera, masa nggak boleh? Ya, jadi terus acaranya di situ. Meskipun kami nggak boleh memberikan spanduk, ya. Tapi artinya begini, alhamdulillah berkat doa senior-senior semua, kita tadi akhirnya berhasil soft launching sebuah buku yang tebalnya sekitar 700 halaman, Bapak Ibu semua. Ini berisi apa yang kita teliti soal sosok bernama Jokowi. Dan ini clear sekali, ya, mulai dari pertama kali dia bohong, ya di kota ini, di Jogja, yaitu di kampus UII. Ketika 2013 ketika ngaku IP-nya cuman kurang dari 2, sampai dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Sampai dengan dia kemudian melakukan niat untuk menjadi seorang Raja Jawa. Ya. Tapi Raja Jawa bukanlah Raja Jawa yang memberi kesempatan Universitas Gadjah Mada untuk memiliki kampus. Tapi Raja Jawa yang bengis. Sebengis Raja Jawa yang sudah menjadi tengkorak sebenarnya. Seperti ini. Nah, ini Raja Jawa ini. Jadi itulah Raja Jawa yang harus kita lawan. Ya. Jadi kalimat terakhir dari Bang Rocky tadi setuju. Jangan dibalik, Bang. Karena dalam waktu dekat kita tadi sempat foto-foto di UGM. Kenang-kenangan sebelum kami di penjara, gitu. Gitu. Harus dibalik, ya. Dan untuk menceritakan detail itu, kita dengar dulu suara halus dari Dr. Tifa. Apa halus? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Ya. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Benar kalau ini. Nah, jadi kita menggunakan strategi Daud melawan Jalut ya. David melawan Goliat. Bagaimana David yang usianya waktu itu baru 14 tahun, anak kecil, sanggup untuk menghancurkan seorang raksasa seperti Jalut. Dia tahu kelemahan Jalut itu otaknya kecil. Sehingga yang dia pelinteng ya, yang dia ketapelin itu otaknya. Ini metafora. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Dengan salah satunya adalah buku yang kita hadirkan ini.
Jadi kami bertiga dengan kepraktisan, saya nggak bilang kepakaran ya. Walaupun sahabat saya, adik saya ini mutiara yang luar biasa, Black Swan. Beliau ini sudah menghasilkan 800 buku. Ini cerita benar nih soal otaknya. Nah, ini ya, saya teliti otaknya. Jadi beliau ini melakukan analisis terhadap otaknya Jokowi menggunakan dokumen-dokumen yang kemudian dengan digital forensik itu dibedah sampai sedetil-detilnya. Mas Roy dengan kemampuan telematikanya itu melakukan pembedahan dengan ilmu telekomunikasi, media, dan informatika. Saya dengan ilmu neuroscience behavior saya melakukan bedah otak melalui perilaku-perilaku, narasi-narasi, kata-kata, body language dari Joko Widodo selama 10 tahun kami melihat dari berbagai video. Nah, sedikit saja kalau dari sisi ilmu saya. Kalau kita melihat bagaimana narasi Joko Widodo, we walk the talk, 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 petok, petok, talk. Ya. Kemudian bagaimana narasi-narasinya selama ini, bagaimana body language-nya, bagaimana face language-nya, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengernyitkan kening dan sebagainya, itu sangat tidak konsisten dengan ijazah sarjana. Nah, ini yang kami temukan dengan metode yang kami lakukan dan insya Allah bisa dibaca oleh semua orang valid. Nah, persoalan besarnya adalah Joko Widodo ini adalah prototipe. Prototipe yang berhasil. Berhasil menghancur leburkan negara Indonesia 10 tahun. Nah, alangkah sangat bahayanya kalau prototipe ini nggak kita bongkar sampai sedetil-detilnya, karena khawatirnya nanti prototipe yang berhasil ini akan terus dijadikan sebagai sebuah model bagi bagaimana menghancurkan Indonesia berikutnya. Dan kita sudah lihat, baby neponya, itu prototipenya Pak Joko Widodo. Dan bagaimana selanjutnya tadi saya sudah mendengar dari para ahli mengatakan, ya memang betul bahwa tujuan menciptakan prototipe bernama Joko Widodo itu adalah untuk menghancurkan Indonesia. Bukan hanya segera menjajah Indonesia, tapi menggondol Indonesia sampai sehabis-habisnya. Makanya sumbangan dari kami adalah bagaimana kami menghancurkan, membongkar prototipe itu dan menjadikan sebuah narasi yang bisa dijadikan pelajaran bagi semua dari kita, sehingga kita nanti akan bisa mengidentifikasi apakah model yang dilakukan yang berhasil oleh Joko Widodo ini tidak lagi terjadi di masa depan. Demikian dari saya. Oke, terima kasih. Tadi kita janji kasih 7 menit, tapi sekarang udah 7 menit, jadi Dr. Rismon 2 menit aja ya. Oke. Selamat malam Bapak-Bapak. Sebenarnya saya tidak layak ya berdiri di sini, apalagi di depan Pak Jenderal Gatot dan Bang Rocky dan Pak Said Didu, Bang Marwan. Jadi sedikit aja ya Pak. Kalau bisa setengah menit ya Bang ya. Boleh. Jadi, 29 detik. Jadi berdasarkan penelitian kami yang bisa juga di-challenge oleh peneliti lain, itu kami tuliskan di sini. Ya, di sini membuktikan bahwa teknologi yang dipakai di dalam mencetak lembar pengesahan skripsi Joko Widodo belum ada tahun 1985. Karena kami analisa dengan fitur-fitur word processor, yaitu proportional spacing maupun kerning, itu hanya ada di dokumen yang dihasilkan dari sebuah word processor cerdas bernama Word Document. Kalau tebakan kami itu dibuat tahun 2003 sampai 2004 dalam Microsoft XP. Itu lembar pengesahan skripsi. Kalau ijazahnya Joko Widodo telah kami lakukan uji forensik dan metodenya tersebut open source, bisa di-challenge oleh peneliti lain, dicoba, direkonstruksi oleh peneliti lain, dan kami buktikan dengan sejumlah metode forensik bahwa ijazah dari Pak Jokowi itu tidak identik dengan ijazah dari setidaknya satu orang, yaitu Frono Jiwo. Dalam hal overlapping detection, bagaimana tumpang tindih huruf dengan watermarks, bagaimana susunan lapisan visual, bahwa di ijazahnya Pak Jokowi itu sangat janggal, yang seharusnya adalah huruf dulu baru watermarks logo UGM, tetapi di dalam
pada ijazah Pak Jokowi itu justru sebaliknya yang gampang dimodifikasi, yaitu watermarks dulu baru huruf. Jadi banyak sekali metode di sini yang tidak bisa saya jelaskan, mudah-mudahan dibeli supaya ini semoga bisa ada acara berikutnya yang bisa kita seminarkan. Jadi Itu ini aja, Pak. bukunya ini dijual atau di open source juga? Oh dijual, oke. Bagaimana Bu di open source? Ada biaya beli tinta, beli kertas. Oke, clear ya. Jadi nanti Untuk riset. beli langsung ke yang bersangkutan ya, dan saya yakin nanti akan pada Insya Allah sebagai penutup, grand launchingnya akan kita selenggarakan 9 hari lagi, Ya. yaitu pada tanggal 27 Agustus, tempat dirahasiakan. tempat Jakarta. Oh Jakarta. Ya, tidak di Jogja, dari Ya. tempat di Jakarta. Ya. Dan nanti setelah itu, insya Allah mohon doanya bapak-bapak semuanya, jenderal-jenderal senior. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga kita akan distribusikan ke 25 negara dengan bantuan dari FDI, Forum Diaspora Indonesia. Oke. Terima kasih. untuk Wassalamualaikum tepuk tangan. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke tempat. Gini, besok itu sampai Jumat itu akan ada pemanggilan para terlapor dan saksi ya, dalam kasus ijazah palsu. Nah, apa yang Anda ingin komentari dengan pemanggilan yang kelihatannya mulai masif, mulai besok sampai Jumat? Dan apakah ada potensi untuk penahanan walaupun memang belum ada dijadikan tersangka, tapi dalam presiden dulu ya, ketika masih berkuasa, orang belum tersangka, panggil dulu, begitu diperiksa-periksa, oh ini kesalahannya, kemudian ditetapkan tersangka, diperiksa sebagai tersangka, langsung ditahan. Silakan, apa yang Anda ingin komentari dengan proses sejauh ini? Silakan. Ya, ini bukan mulai besok ya, hari ini udah mulai dipanggil. Jadi teman-teman kita hari ini ada dari media, ada Sunarto. Oh iya, hari ini sudah ya? Sudah. Mulai. Saya ingat hari ini masih hari libur. Dan mereka-mereka itu dipanggil dalam jumlah 12 orang yang terlapor untuk perkara ijazah palsu di Polda Metro Jaya. Jadi mereka itu memang diminta sebagai saksi dalam perkara ijazah palsu. Jadi tentunya kita juga sebagai lawyer kita sudah mempersiapkan juga untuk mendampingi pemeriksaan terhadap mereka. Jadi kita dalam beberapa pasal-pasal yang ditujukan yang diduga dilakukan oleh teman-teman terlapor ini memang adalah pasal yang memang belum bisa mestinya mereka diperiksa, karena memang ijazah itu sampai sekarang belum bisa dikatakan ijazah itu asli, sehingga mereka yang disampaikan sebagai perbuatan yang melawan hukum itu kan mestinya nggak bisa ya, karena mereka kalaupun mereka dikatakan melawan hukum dalam arti dikenakan pasal 310 atau 311 yang pencemaran nama baik maupun fitnah, itu nggak bisa dilakukan ditujukan kepada mereka. Jadi kita tentunya dalam hal ini, dalam mendampingi, kita akan tetap menyampaikan pendapat dan sesuai dengan haknya kita dalam memberikan keterangan, sehingga ada strategi kita juga melakukan pemeriksaan besok. Jadi tentunya keterangan itu akan kita berikan sebatas mereka yang terlapor itu yang hubungannya dengan ijazah palsu yang sampai hari ini juga belum bisa didapatkan. Jadi dalam arti kalaupun mereka mau tetap memaksakan untuk pemeriksaan, kita akan mintakan juga ijazah aslinya mana. Iya, bro ya. Kalau kita lihat surat pemanggilannya itu sama. Surat pemanggilan dulu itu menyebut locus dan tempus delicti tanggal 26 Maret. Ya. Itu khusus untuk laporan Pak Jokowi. Tapi ketika laporan ini digabung dengan 5 laporan lainnya yang nggak jelas itu kan, tiba-tiba pasal yang digunakan bertambah. Termasuk pasal 160 KUHP penghasutan. Penghasutan. Kemudian termasuk juga pasal
ujaran kebencian ditambah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dan kemudian tempus dan locus delictinya jadi 22 Januari. Apa strategi lawyer ya untuk menghadapi ini semua? Karena kelihatannya mereka seperti supermarket aja, panggil dulu, tebar pasal dulu, soal siapa yang bakal jadi tersangka masih awah gelang. Silakan. Ya betul itu. Jadi lokus dan tempusnya itu juga dari 12 yang terlapor itu tanggal 12 Januari ya Bang? 22 Januari. 22 Januari itu memang mereka tidak ada yang dalam peristiwa tersebut mereka sama sekali tidak ada yang berhubungan dengan perbuatan pidana. Jadi itu juga memang masuk dalam hal selain ijazah palsu tadi ya, ada hal yang lain yang memang juga kita sebagai penasihat hukum mereka juga kita sampaikan kalau mereka memang tidak ada hubungannya dengan tanggal 26 Januari itu ya mereka nggak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang katakanlah udah dikonstruksikan oleh penyidik dalam proses pemeriksaan. Itu juga kita masukkan dalam itu. Karena memang tadi betul, jadi pasal-pasalnya bertambah. Ada pasal 160 penghasutan. Tapi ya memang kalau tidak berhubungan dengan peristiwa yang mereka memang tidak ada di situ ya, tentu kita tidak akan melakukan. Iya, tapi Bro Samsir ya, yang jadi masalah adalah dari 12 terlapor plus saksi-saksi lain yang terkait dengan 12 terlapor tersebut, kan tidak semuanya di bawah naungan penasihat hukum yang sama. Ada yang sendiri-sendiri. Babe Aldo misalnya sudah diperiksa dan lama pemeriksaannya. Sampai malam tuh, dari jam 1 sampai malam dia baru selesai. Nah, ini menunjukkan bahwa ada ketidakseragaman penyikapan. Karena surat panggilannya sama, tetapi kelihatannya masing-masing punya strategi-strategi sendiri. Bagaimana? Iya, ya tentu betul sekali. Dalam arti untuk mendampingi klien kita menghadapi pemeriksaan di kepolisian, kita punya strategi yang memang itu yang harus kita berikan. Tapi pada tim yang kita dampingi, kita mempunyai kesepakatan. Kita punya kesepakatan memang untuk melakukan jawaban ataupun menjawab konstruksi yang sudah memang kalau pemeriksaan itu kan konstruksinya memang sudah dibuat ya oleh kepolisian untuk berhubungan dengan pasal-pasal yang menjadi dugaan mereka yang terlapor itu untuk dikenakan. Kalaupun memang ada berbeda dengan dari 12 orang itu ada yang lain seperti tadi disebutkan Babe Aldo, ya itu ya boleh-boleh aja. Tapi tentunya kami akan menjaga klien kami agar mereka betul-betul terjaga ya dari dugaan pasal-pasal yang dikenakan itu, Bang. Kalau Bro Samsir dan kawan-kawan ini penasihat hukum siapa saja dari 12 terlapor itu? Pertama ya tentunya Pak Abraham Samad ya. Abraham Samad, Samad. tapi dia udah diperiksa. Ya. Dia udah diperiksa. Itu Kemudian, juga perlu waktu yang panjang, sampai 10 jam dia diperiksa. Ya. Kemudian yang lain ya memang itu juga menarik ya. Ya. Tapi jawab dulu pertanyaan. Yang lain itu ada besok itu ada Roy Suryo, terus Kurnia, ya. Tri Royani. Ya, Kurnia Tri Royani satu orang. Satu orang ya. Iya. Satu lagi Rizal Fadila. Rizal Fadila. Itu besok. Yang hari ini tadi saya sudah sebutkan. Itu klien Anda ya? Itu klien kita. Lalu siapa lagi? Yang lainnya Egy Sujana klien Anda? tidak. Oh, tidak. Egy Sujana tidak. Apa ya tadi? Kemudian yang lain lagi tadi ini. Siapa lagi? Ya. Ini. Jadi kita sebutkan satu-satu kan Egy Sujana. Ya.
kemudian Damai Hari Lubis. Damai Hari ya tidak termasuk di tim kita Oh, itu. tidak termasuk. Kemudian Iya. Kurnia Tri Royani masuk. Betul. Rizal Fadila Ya, masuk. Kemudian yang itu yang Ada tadi kan yang hari ini diperiksa, ya, ada Meriati, Arif Nugroho. Iya. Meriati itu ya itu Mary Samiri ini. Meri Samiri. Oke. Kemudian ada Arif Nugroho, Arif itu Nugroho, jurnalis. YouTuber ya. Dia jurnalis ya. Kalau YouTubernya Sunarto. Oke. Oke, Sunarto, kemudian ya. untuk itu hari ini diperiksa. Ya. Kemudian untuk besok itu ya tadi yang saya sudah sampaikan Roy Suryo, Roy Suryo. Kurnia Tri Royani ya. Kemudian satu lagi Rizal Fadila. Itu klien Anda Itu semua klien ya? kita semua itu. Oke. Udah 6. 6. Kemudian hari Kamis itu Rustam Effendi. Rustam Effendi. Rustam Effendi, aktivis dia. Kalau Rustam Effendi terlapor, tapi yang Arif Nugroho itu belum masuk namanya di dalam itu. Tapi dia terperiksa ya. Dia terperiksa ya. Ada saksi dia ya. Tadi udah dan terus masih ada lagi Sunarto juga nggak masuk di dalam 12 itu, tetapi dia diperiksa. dia ya? diperiksa. Oke. Kemudian ada ya tentunya 3 RRT tadi ya, Iya. itu masuk di tim kita. Mereka akan diperiksa hari Jumat. Dr. Tifa klien Anda Oh juga? sorry, ya bukan RRT, RR aja. Oh, RR. Oke. T-nya enggak ya. Dr. Oke. Tifa dipegang oleh kuasa hukum yang lain. Oke. Jadi Roy Suryo dan Rismon Sianipar itu masuk kami. Oke. Orang bertanya ya. Oh satu lagi, Iya, siapa? ada Michael Sinaga. Oh, Michael Senaga klien Anda juga ya? Michael Sinaga dan ada Nurdian ya. Ya, itu itu Nur- yang termasuk 12 juga itu. Ya, itu yang termasuk. Ya, sekian termasuk, ya. ya. Oke. Itu. Orang kan mengatakan, wah ini tersangka, ditahan kan begitu ya. Apa yang Anda pikirkan tentang skenario yang kira-kira akan dilakukan oleh para penegak hukum ini terhadap 12 orang, bahkan barangkali bisa lebih karena ada kata-kata dan kawan-kawan kan? Kawan-kawan. Silakan. Ya memang kita sih tetap mengikuti proses hukum yang betul-betul yang berlaku ya sesuai dengan KUHP. Dalam arti kalau mereka diperiksa sebagai saksi ya kita harapkan kita akan mendampingi mereka dengan dugaan-dugaan pasal yang ditujukan kepada mereka. Tapi kalau untuk ke depan ya mesti tentunya yang tadi ada hubungannya dengan ijazah palsu itu ya tentu ya kita nggak sama sekali tidak akan melakukan katakanlah mengikuti proses pemeriksaan yang mereka akan teruskan akan buat karena mereka tidak menunjukkan ijazah palsunya, ijazah Jokowinya itu, sehingga kalaupun kami dikatakan penghasutan atau pencemaran nama baik maupun fitnah itu tidak tepat untuk diberikan kepada kami. Sejauh mana kemungkinan bisa menolak untuk diperiksa? Tadi kan tentu kan nanti identitas macam-macam. Tiba-tiba ijazahnya tidak ada di atas meja. Itu berarti nggak mau ngomong sama sekali. Iya, seperti itu. Itu sudah keputusan dari tim penasihat hukum. Ya tentunya itu udah bagian dari rencana kita dalam strategi kita. Dan itu sudah disetujui. Udah disetujui, Termasuk oleh prinsipalnya. termasuk oleh prinsipalnya. Oke, berarti kalau kita mau update itu sudah terjadi dong hari ini. Sudah terjadi. Mulai dari Pak Abraham Samad itu sudah terjadi. Loh, Pemeriksaan yang kemarin oke, itu. pertanyaan saya adalah kan strateginya kalau tidak ada ijazah lalu tidak mau jawab. Ya. Abraham Samad diperiksa 10 bulan, 10 bulan, 10 jam. Ya, Apa aja yang ditanya? ya, tentunya memang dalam pemeriksaan di polisi itu ya waktu yang panjang itu tidak menjadi ukuran untuk pertanyaan-pertanyaan itu akan diberikan atau dijawab sedemikian banyak kalau meskipun yang dijawab ya itu saja. Karena memang dalam pemeriksaan polisi untuk yang perkara sekarang ini itu kita juga ya tentunya pada saat pemeriksaan yang biasa itu kan rutin aja jati diri segala macam itu kan aktivitas punya media sosial, tapi kalaupun pertanyaan-pertanyaan itu yang hubungannya yang jelas yang seperti yang kita katakan tadi itu tidak ada hubungannya dengan klien kami itu tidak dijawab, nggak berarti juga itu
menggugurkan pertanyaan-pertanyaan yang lain, tetap Ditanyakan. itu akan ditanya terus bolak-balik. Jadi apakah masih tetap pertanyaan jawaban Anda seperti yang pertanyaan sebelumnya? Ya, Nah, yang menarik lagi ya, Ya. kalau sekarang ini itu ya sebenarnya kita juga udah ngerti, udah tahu ya arahnya ya. Untuk pemeriksaan sekarang ini katakanlah dengan dugaan-dugaan yang telah ditujukan kepada mereka, itu memang pemeriksaan yang udah berlangsung panjang tersebut itu lebih panjang lagi karena mereka pada saat sudah selesai pemeriksaan itu memerlukan waktu yang panjang untuk ngeprint karena BAP yang dibuat itu jumlahnya tuh rangkapnya itu begitu banyak. Berarti kalau normal-normalnya aja kan BAP dibuat ya paling buat polisi, buat jaksa, buat pengadilan, sama buat filenya polisi paling 4 ya, paling banyak 5 lah. Kalau yang sekarang ini itu sampai 24 rangkap, sedangkan pertanyaannya itu rata-rata di atas 50 yang jumlah lembarannya itu bisa 20-30. Jadi bisa hampir 600-700 halaman yang mesti di-print, yang mesti ditandatangani, sehingga proses pemeriksaannya itu mungkin sekitar 6-7 jam, untuk ngeprint sama dan tanda tangan itu bisa sampai 3 jam sendiri gitu. Jadi memang ini, nah, tapi kita juga tahu lah arahnya untuk apa mereka buat rangkap itu sekian banyak ya, tentunya kan yang hubungannya dengan terlapor ini kan juga banyak. Ya. Oke. Apa closing statementnya? Ya, tentunya kalaupun kita hari sekarang ini mendampingi mereka yang memang ya kita anggap diduga melakukan tindak pidana ya seperti pasal-pasal yang disebutkan, tapi ini tentunya menjadi sesuatu yang catatan ya yang tidak baik ya. Yang sebenarnya beberapa tokoh-tokoh itu sudah mengatakan kalau sebenarnya masalah ijazah saudara Joko Widodo ini kan bukan masalah yang besar ya, tapi karena dia tidak mau menunjukkan ijazah tersebut sehingga menimbulkan korban-korban ya, termasuk juga klien kami ya ini. Nah, di sini kita sebagai negara hukum mestinya hukum itu harus ditegakkan, harus betul-betul digunakan, sehingga kalaupun ada orang yang bersalah mestinya orang itulah yang dihukum. Jadi kita juga tidak mau disebut negara hukum, tapi orang yang tidak bersalah yang dihukum, dan dicari-cari lagi orang lain yang akan dihukum gara-gara satu orang yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Saya pikir demikian. Oke, sobat era sekalian, itu dengan Samsir Alim Jalil. ya, on the bus ya. Kok Samsir Alim, Samsir Jalil. Luar biasa memang, Samsir Siregar, Samsir Jalil, Samsir Alim. Kita akan touchdown Jakarta. Touch Jakarta mungkin ya kira-kira 10 jam lagi. Jakarta in the dark. Sekarang masih desert in the dark ya. Sekarang masih di daerah Kalasan. Oke. Itu saja sobat era sekalian ya. Tapi saya mau minta statement dari FDI, satu pertanyaan ya. Luar biasa. Ini ada sekjen FBI. Entah nih, kalau sekjen begini pasti banyak uangnya nih kayaknya. Sekjen FDI, satu pertanyaan ya. Apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh FDI dan akan dilakukan ya dengan sesungguhnya tentunya ya. Jangan sampai nanti orang bilang, wah ini bluffing aja. Apa yang sudah dan akan dilakukan oleh Forum Diaspora Indonesia. Silakan. Only one question, you can elaborate. It's up to you. Thank you. Pertama yang sudah dilakukan yaitu membuat surat, dan ini nggak bisa dianggap enteng ya membuat surat ini, karena surat ini ditujukan kepada lembaga dan juga ada perorangan dalam sebuah lembaga itu, yaitu lembaga itu ada Human Rights Watch,
di minimal 4 negara, kemudian Amnesty Internasional di 2 negara, kemudian kepada senator di Amerika, lalu juga kepada Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Amerika. Itu yang sudah dilakukan. Nah, kemudian FDI melalui chairman kami di San Francisco, California, Mas Chris Komari, sudah mendapat respon dari salah seorang senator namanya Alex Padilla dari Partai Demokrat di Amerika, merespon surat kami, dibalas dengan surat juga oleh beliau, dan dalam suratnya kurang lebih beliau menyatakan bahwa hal ini akan menjadi perhatian dari senator di Amerika. Artinya, kalau seorang senator di Amerika, which is kalau di kita anggota DPR, sangat berbeda jauh kualitasnya dan juga aksesnya, otoritinya juga berbeda antara seorang senator dengan anggota DPR. Kepeduliannya juga berbeda, apalagi ini menyangkut dengan human rights. Mereka sangat concern di situ, gitu. Nah, itu yang sudah terjadi, sudah dilakukan. Dan yang akan dilakukan dari pertanyaan Bang Refli adalah kami juga sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto dari FDI yang saya tanda tangani beserta dengan Chairman FDI, bahwa kami meminta kepada Pak Prabowo agar ikut menangani masalah ini, membantu kami untuk membuat suasana ini menjadi tidak berpanjang lebar gitu. Sangat mengharapkan ada campur tangan dari Pak Prabowo, karena ini menyangkut pejabat publik. Pak Jokowi kan masih jadi pejabat publik. Beliau setelah berhenti dari presiden kan sekarang menjadi pengawas, ya, di, saya lupa tuh Pamas atau pembina ya, saya lupa jabatannya, di Danantara, penasehat ya, penasehat di Danantara. Artinya beliau masih jadi menjadi pejabat publik. Dan ketika menjadi pejabat publik, maka ada kewajiban sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ya, bahwa kalau diminta oleh masyarakat menunjukkan dokumen-dokumen yang dimiliki, itu wajib menyampaikan kepada masyarakat karena beliau pejabat publik. Nah, itu akan kami tanyakan terus, dan kami mohon dukungan dan bantuan dari Presiden Prabowo untuk juga menangani masalah ini langsung ataupun tidak langsung. Dan surat sudah kami layangkan kepada Pak Prabowo beberapa hari lalu melalui petinggi Gerindra. Ya, saya nggak perlu sebut namanya, tapi sudah disampaikan. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo sempat membaca, kemudian menindaklanjutinya. Gitu. Harapan kami, ya, ke depan ini, langkah ke depan tadi Bang Refli tanyakan, kami sudah mendapat respon dari Pak Prabowo sebelum beliau berangkat ke New York. Beliau tuh akan hadir di UNGA namanya, United Nations General Assembly, atau sidang umum PBB di New York pada bulan September mendatang. Tepatnya beliau akan berpidato di forum sidang umum PBB itu pada tanggal 23 atau 25 September. Jadwal beliau pidatonya di situ. Nah, harapan kami, beliau juga mengangkat isu ini, karena ini isunya sudah isu, bukan hanya isu nasional, jadi isu internasional. Karena apa? Karena ada pelanggar HAM-nya di situ, gitu ya. Gitu. Nah, oleh karena itu harapan kami sangat besar kepada Presiden untuk meluruskan masalah ini, menjernihkan dan menyelesaikan lah, gitu ya, apapun yang terjadi nanti. Nah, selebihnya bahasa kami di FDI, ujung-ujungnya adalah serahkan semuanya kepada hukum, biar hukum yang berbicara. Nah, jadi kita landasannya hukum. Dan kemudian yang perlu juga saya sampaikan bahwa FDI itu ketika melakukan dukungan ini terhadap para aktivis, ya, terutama 12 sahabat kita yang terlapor itu, dari sisi keilmuan, scientific, bukan dari sisi yang lainnya, gitu ya. Jadi kami melakukan itu berdasarkan dengan ketentuan, pasal-pasal dan sebagainya, baik nasional maupun internasional. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga saja ini cepat selesai. Dengan harapan tadi utamanya adalah Presiden Prabowo bisa
menyampaikan hal ini sebelum beliau berangkat ke New York. Itu harapan kami. Ya, sehingga nanti tidak perlu teman-teman di sana di Amerika, rencananya nanti kalau Pak Prabowo belum memberikan keputusan ya atau apapun lah kepada kami, mungkin kemungkinan besar nih teman-teman kami di Amerika khususnya itu akan mendatangi dan juga yang di Kanada akan datang ke forum UNGA walaupun itu ketat penjagaannya ya. Saya tahu kalau sedang PBB itu PBB punya standar security sendiri di luar Amerika gitu ya, karena saya dulu pernah tinggal di Inggris, saya pernah tinggal di Australia, jadi saya jadi tahu masalah itu, tapi kami akan tetap berusaha untuk itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi sehingga ketika Pak Prabowo sambutan tidak ada interupsi soal-soal ini tadi, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Barangkali itu Bang Refli yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Sekjen Agus Yunanto. Mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan bisa terlaksana dengan baik. Jadi membawa masalah ini ke forum internasional itu bukan karena tidak nasionalis, tetapi kadang-kadang dalam negeri perlu juga di-pressure agar hukum dan keadilan ditegakkan sebenarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Cadas.